Salam sejahtera menyertai kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini yang masih bertemakan keluarga yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita berlanjut, saudara sekalian, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberkati keluarga kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam keluarga kami masing-masing. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar kembali berkenaan dengan keluarga yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya tolonglah kami, arahkan kami. Dan kami persembahkan seluruh pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan keluarga yang murah hati. Pelajaran kita akan diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-2, kemudian ayat 9 sampai 10, 1 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pahami bahwa Alkitab memberitahu kita di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua itu, supaya kita bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Sabdanya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Murah hati adalah sifat dari Allah Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini dituliskan di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Jadi, saudara sekalian, karena Allah itu adalah murah hati kepada semua orang, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat, sebagaimana dituliskan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-45. Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Murah hati artinya kita mau mengulurkan tangan untuk membantu atau menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Keluarga Kristen memang harus hidup bersahaja, namun tidak boleh kikir. Kikir artinya mengeraskan hati atau menutup pintu hati sehingga tidak mau menolong orang yang memerlukannya. Kikir adalah sifat hati manusia yang belum bertobat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan menghendaki agar kita memperhatikan anggota keluarga kita terlebih dahulu. Menolong orang lain tetapi mengabaikan keluarga sendiri adalah sikap yang penuh dengan kemunafikan. Ini dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara sekalian, pada zaman ini budaya persaingan memang ada. Namun bagi keluarga Kristen, budaya persaingan harus diimbangi dengan budaya kepedulian kepada sesama. Tanpa kepedulian, maka persaingan akan mendatangkan sikap mementingkan diri sendiri atau sikap egois. Buah dari sikap mementingkan diri sendiri ini adalah mengambil hak dan berkat yang seharusnya menjadi milik orang lain. Allah menghendaki kita untuk murah hati, karena sebagian dari harta yang kita miliki itu
seharusnya kita pakai untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kita bisa membaca dari Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu sebabnya kenapa kita harus membantu orang lain. Roma pasal 12 maupun Galatia pasal 6 memberitahu kita, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara sekalian, berikut ini adalah ada kisah untuk menjadi renungan kita. Ini adalah sebuah narasi. Di sebuah gereja menjelang hari raya Paskah, pendeta menghimbau kepada jemaat untuk mengumpulkan dana yang akan dipakai untuk membantu anggota gereja yang mendesak untuk diperhatikan. Anggota gereja yang menghadiri ibadah pagi itu, ketika himbauan itu disampaikan, sekitar 250 orang. Pengumpulan dana dilakukan selama 1 bulan, yaitu selama bulan April. Demikianlah kesepakatan mereka bersama. Nah, mendengar himbauan pendeta tersebut, satu keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak remajanya, mereka mendiskusikan perkara ini di rumah. Di dalam diskusi itu terungkap bahwa mereka punya tabungan 2 juta rupiah yang sebenarnya akan mereka pakai untuk memperbaiki rumah yang sudah bocor di sana-sini. Satu anak memang mengatakan, sebenarnya dia perlu untuk membeli sepatu, sebab sepatu satu-satunya yang dia pakai untuk ibadah di gereja sudah berlubang. Nah, keluarga itu sangat sederhana. Pekerjaan mereka adalah pemulung. Karena menurut pendeta ada anggota gereja yang mendesak untuk dibantu, maka keluarga pemulung ini mengambil keputusan untuk menyerahkan uang tabungan mereka pada akhir bulan April. Juga semua hasil memulung mereka selama bulan April akan diserahkan kepada panitia sosial gereja. Satu keputusan yang sangat mulia. Di akhir bulan April, keluarga itu membawa uang tabungan sebesar 2 juta, ditambah lagi hasil memulung mereka selama bulan April itu, yaitu 500.000. Dan mereka sangat bersuka cita karena dapat mengambil bagian dalam menolong saudara yang memerlukannya. Pada minggu pertama bulan Mei, pendeta mengucapkan terima kasih atas sumbangan jemaat yang sudah terkumpul pada saat itu sebesar 3.500.000. Jadi, uang dari anggota lain hanya sejumlah 1 juta rupiah. Mendengar pengumuman pendeta, keluarga itu bersuka cita dengan sangat. Kenapa? Karena mereka dapat mengambil bagian, bersyukur kepada Tuhan, karena mereka semua dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Minggu sore, menjelang malam pada minggu pertama di bulan Mei itu, pendeta berkunjung ke rumah keluarga pemulung tersebut. Keluarga itu menduga pendeta datang untuk mengucapkan terima kasih karena mereka sudah mengambil bagian dalam pengumpulan dana sosial tersebut. Pendeta memulai pembicaraan dengan berkata, "Kita semua bersyukur bahwa anggota gereja kita diberkati Tuhan. Mereka punya pekerjaan dan rumah yang baik. Saya bersyukur anggota gereja sudah banyak yang naik mobil pribadi mereka ke gereja." Pendeta berhenti sejenak, menatap mata mereka, dan berkata, "Keluarga inilah satu-satunya, menurut pandangan saya, yang perlu segera dibantu.
Lalu pendeta menyerahkan uang sebesar 3.500.000 itu kepada mereka. Setelah pendeta pergi, keluarga itu saling berpandangan dengan raut wajah heran dan sangat sedih, karena sebenarnya mereka tidak merasa miskin. Yang berikutnya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini berkenaan dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Bagian ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita sudah sering mendengar bahwa program gereja, misalnya proyek pemberitaan Injil atau pembukaan cabang gereja, membutuhkan 3D, yaitu doa, daya, dan dana. Tuhan berkehendak memakai tiap keluarga untuk melakukan pekerjaannya. Siapakah yang akan berdoa? Siapakah yang akan melakukan penginjilan? Siapakah yang akan membiayai proyek penginjilan tersebut? Saudara sekalian, kita semuanya tahu bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, seperti pendeta atau gembala sidang, memerlukan perhatian dan dukungan finansial dari jemaat, sehingga mereka dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Dari manakah sumber keuangan untuk membiayai pekerjaan Tuhan tersebut? Keluarga Kristen secara aktif dan teratur seharusnya menyisihkan sebagian dari keuangannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan seperti yang ditulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 12, maupun persembahan syukur dan sukarela. Orang percaya harus membiayai semua pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Kita tahu bahwa memberi persembahan untuk mendukung pelayanan adalah wujud konkret syukur dan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, supaya hati kita melekat pada Tuhan, maka kita harus menggunakan harta kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa membacanya dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi kesimpulannya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah sabda bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Harta adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu kita patut menggunakannya dengan bijaksana. Tentunya, menolong orang lain merupakan kewajiban kita bersama. Jika kita menabur, kita akan menuai. Itu sebabnya, saudara sekalian, menggunakan harta untuk menolong orang lain dan membiayai pekerjaan Tuhan merupakan tindakan nyata atau bukti konkret memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Saudara sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya semuanya ini akan menjadi masukan bagi kita sekalian, supaya kita semuanya memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Nah, Allah Bapa kita telah memberkati kita. Marilah kita pun menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang memerlukannya. Dan juga marilah kita memakai berkat Tuhan itu juga untuk pelayanan-pelayanan yang diembankan Tuhan bagi kita semua.
Dengan demikian, kita bisa mendukung pekerjaan pelayanan ini dengan harta yang telah Tuhan anugerahkan juga untuk kita semua. Kiranya berkat Tuhan semakin berlimpah-limpah dan juga kemurahan hati kita semakin meningkat sehingga kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan karena kita telah menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang memerlukan dukungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami sekalian dapat menikmati hari ini dan pelajaran ini. Tolonglah kami supaya kami memiliki kemurahan hati yang semakin berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang Maha Agung untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati kami. Dan tolonglah kami supaya kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menjadi saluran berkat-Mu untuk mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Selamat berjumpa pada seri-seri yang akan menyusul. Tuhan memberkati kita semua.